Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat malam guys, selamat berjumpa dengan saya Tatang Cude Channel. Kali ini saya akan menyampaikan informasi perihal tausiah kajian Islam tematik bulanan FAT 1 yang disampaikan oleh Ustadz Nur Ihsan Junduloh. Untuk selanjutnya silakan ikuti video saya sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di malam hari ini di tempat yang mulia masjidnya Allah Subhanahu wa taala kita sekalian diberikan kesempatan untuk dapat hadir di majelis ilmu yang sebagaimana diketahui oleh kita bersama, hari ini bertepatan dengan Sabtu pekan kedua adalah jadwal kita untuk thalabul ilmi dalam rangka kajian tematik. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sekalian sudah hadir Ustadz Nur Ihsan Junduloh. Beliau di tengah-tengah kesibukannya menyempatkan hadir memenuhi undangan kita semuanya untuk sharing ilmu, sharing pengetahuan, sharing pengalaman, yang mana insya Allah tema yang akan dikenakan dalam kajian kali ini adalah bersama kesulitan ada kemudahan. Bagi bapak dan ibu yang masih ada di rumah yang mempunyai keluasan waktu, maka ditunggu kehadirannya di Masjidil Salam, yang insya Allah sebentar lagi Ustadz akan menyampaikan paparan ini. Dan tentu saja untuk diketahui Ustadz nanti tidak bisa sampai ke jadwal yang biasa sampai 8:30 yang kita agendakan, berhubung beliau ada kesibukan lain atau ada urusan lain. Namun insya Allah nanti setelah bisa kita ada waktu tambahan sebentar lagi saja. Kemudian nanti kita akan selesai. Untuk menghemat waktu kita langsung saja. Mana dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asayna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu, para calon ahli surga, Amin. alhamdulillah dengan rintik-rintik hujan Allah mengumpulkan kita di taman-taman surga, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya di taman surga memudahkan langkah kita kelak berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Semoga pertemuan kita malam hari ini menjadi saksi dan pemberat kebaikan, pemberat timbangan amal soleh kita kelak di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam melimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik untuk kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dirindukan oleh baginda, ditunggu di telaga untuk disambut dan diberikan air minum sebelum kita memasuki istana syurga kita kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh saya bertanya sebelum kita mulai kajian? Izin bertanya. Bapak Ibu boleh angkat tangan yang tidak pernah mengalami kesulitan di dalam hidupnya? Tidak ada yang angkat tangan? Semua mengalami, alhamdulillah. Berarti tema kita relevan gitu ya, insyaallah. Seperti yang tadi disampaikan, kita akan mentadabburi satu surat pendek yang insyaallah kalau melihat tatapan matanya, wajah-wajahnya, insyaallah ini wajah-wajah para penghafal Al-Quran semuanya. Setidaknya surat ini, setidaknya surat Al-Insyirah, surat pendek, termasuk di antara surat favorit kita insyaallah. Di dalam surat ini ada ayat yang saat diturunkan ke Rasulullah SAW sampai membuat beliau bertakbir, saking bahagianya, saking gembiranya, saking senangnya dengan kabar yang Allah turunkan. Ayatnya yang tadi disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Punten. Kalau kita membaca ayat ini, ada berapa kemudahan yang Allah sebutkan dan ada berapa kesulitan yang Allah sebutkan. Sekilas membaca ayat ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kita akan menemukan dua kesulitan dan dua kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Disebut dua kali kesulitannya dan disebut dua kali juga kemudahannya. Sekilas kita akan melihat bahwa kemudahannya Allah sebut dua, kesulitannya juga Allah sebut dua. Tadi saat Rasulullah SAW menyampaikan ayat ini, mengomentari dan menafsirkan ayat ini, Rasulullah SAW tidak menyebutkan dua kesulitan dan dua kemudahan. Saat ayat ini turun, kemudian Rasulullah mengabarkan, menyampaikan kabar gembira kepada beliau, absyiru, kabar gembira untuk kita semua. Ada kabar bahagia. Apa kabar gembiranya? Falan yaghliba usrun yusrain. Lan yaghliba usrun yusrain. Satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Jadi tafsirnya Rasulullah SAW tentang ayat ini bukan dua kesulitan, dua kemudahan. Sekilas kalau kita baca, bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti kesulitannya dua, kemudahannya satu. Ternyata Rasulullah SAW menafsirkannya, satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Kenapa demikian? Akhirnya para ulama tafsir mengkaji dari sisi bahasa. Kalau kita lihat, saat Allah berfirman menyebut kesulitan, Allah menggunakan alif lam. Fa inna ma'al
usri. Tapi saat menyebutkan kemudahan, Allah pakai tanwin yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Tidak dibuat sama. Kalau dibuat sama begini, fa inna ma'al usri al yusra. Inna ma'al usri al yusra. Itu setara, selevel, sama-sama pakai alif lam. Atau tidak dibuat dua-duanya pakai tanwin. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dibuatnya setara. Saat Allah menyebutkan kesulitan, Allah menggunakan alif lam al-usr. Saat Allah menyebutkan kemudahan, Allah menggunakan tanwin yusra. Lalu apa bedanya dalam bahasa Arab? Kalau kata yang menggunakan alif lam dengan kata yang menggunakan tanwin. Ini kita sedikit belajar bahasa Arab karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Meja bahasa Arabnya kita bisa menyebut maktabun, meja, atau pakai alif lam di depan, al-maktabu. Pakai alif lam di depan atau pakai tanwin di belakang. Tidak boleh dua-duanya. Jadi tidak boleh al-maktabun, tidak boleh. Boleh menyebut al-masjid atau masjidun. Tidak boleh al-masjidun. Kursi, boleh kita menyebut al-kursi atau kursiyun. Apa bedanya kalau pakai alif lam dengan pakai tanwin? Kata para ulama bahasa, kalau pakai alif lam maka kata yang disebutkan itu sudah definitif, sudah dikenal, sudah disepakati barangnya, sudah diketahui yang mana yang dimaksudnya. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin pakai the begitu ya, pakai the. Kalau pakai tanwin maka kata yang dimaksud itu masih belum definitif, umum, yang mana saja bisa. Kalau saya menyebut maktabun, mungkin saya maksud bukan meja yang ini, tapi meja yang lain. Yang ada di benak bapak dan ibu boleh jadi meja yang ini, boleh jadi kita berbeda saat mendengar kata maktabun pakai tanwin. Tapi kalau menggunakan alif lam, al-maktab itu harus disepakati meja yang mana yang sama-sama sedang kita bicarakan. Kalau bahasa Arabnya pakai alif lam itu ma'rifah, ma'rifat sudah diketahui. Kalau pakai tanwin nakirah. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Al-usru kesulitan, usrun kesulitan, al-yusru kemudahan, yusrun kemudahan juga. Jadi tidak cukup hanya mengandalkan terjemahan, karena terjemahan kadang tidak mewakili bahasa aslinya. Rasa dan feel-nya itu beda kalau hanya mengandalkan terjemahan semata. Nah, Bapak Ibu jemaah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu apa hikmahnya Allah saat menggunakan atau saat berfirman fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Kesulitan yang ada di ayat pertama sama dengan kesulitan yang ada di ayat kedua. Bapak Ibu jemaah pakai Subhanahu wa taala alif lam. Kita sedang membicarakan kesulitan yang sama di ayat yang sebelumnya dan di ayat setelahnya. Kesulitannya satu. Kesulitannya satu. Kesatuan yang fa inna ma'al usri yusran. Kemudahan yang ada di ayat sebelumnya berbeda dengan kemudahan yang ada di ayat setelahnya. Kalau kesulitan yang dibicarakan di ayat sebelumnya sama dengan kesulitan yang dibicarakan di ayat setelahnya, tapi kalau kemudahan yang Allah firmankan di ayat sebelumnya berbeda dengan kemudahan yang Allah firmankan di ayat setelahnya. Iya, Pak. Intinya itulah. Intinya kata Rasulullah SAW, "Falan yaghliba usr yusrain." Satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Ini tafsir Rasulullah SAW ketika ayat ini diturunkan oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.
Yang kedua yang menarik dari ayat ini, ternyata Allah menggunakan kalimat ma'a, bukan ba'da. Apa bedanya ma'a dengan ba'da? Kalau ma'a artinya bersama, kalau ba'da artinya sesudah, setelah. Sekarang saya mau tanya, kalau kemudahan itu datangnya setelah kesulitan atau bersama dengan kesulitan? Yang sering kita rasa, sesudah kesulitan ada kemudahan, atau bersama kesulitan ada kemudahan, atau setelah kesulitan lagi. Jika nama pakai tak gitu ya. Setelah sulit lagi. Enggak mudah-mudahan, nanti mudahnya di surga. Rasa-rasanya yang sering kita rasa, yang sering terjadi, ya sesudah kesulitan yang lebih besar lagi. Karena sudah naik kelas, jadi sulitnya juga nampak. Muncullah kalimat habis gelap terbitlah geluduk. Habis gelap terbitlah terang. Ba'dal usri yusra. Kenapa realita yang dirasakan oleh kita dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala seperti ada di saat Allah menjanjikan di surat ini, di ayat ini, bersama dengan satu kesulitan ada dua kemudahan. Pertama, janjinya itu bersama. Yang kedua, janji dari Rasulullahnya satu kesulitan dibersamai oleh dua kemudahan. Janji dari Allah bersama, tafsir dari Rasulullah kemudahannya dua. Realitanya bagaimana yang kita rasa? Kemudahannya setelah kesulitan, dan rasa-rasanya lebih banyak sulitnya daripada mudahnya. Bapak Ibu jemaah daripada Allah Subhanahu wa taala, kajian kita, tadabbur kita pada malam hari ini, kita ingin mendapatkan, meraih janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja yang bisa kita ikhtiarkan sehingga janji tadi bisa terrealisasi. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ternyata Bapak Ibu jemaah kepada Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Insyirah ini menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai, kalau hari ini mungkin istilahnya, syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuan agar janji dari Allah itu bisa berlaku, bisa terrealisasi. Ayat 1 sampai ayat terakhir adalah syarat yang Allah sampaikan, syarat yang Allah kemukakan untuk dipenuhi, sehingga janjinya juga dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Penuhi dulu janjiku, penuhi janji kalian kepadaku, maka aku akan memenuhi janjiku kepada kalian. Aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Apa saja persyaratan memenuhi janji Allah ini? Kita mulai dari ayat yang pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi untuk setiap permasalahan kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan tilawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faradta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Apa artinya? Syarat nomor 1 adalah kelapangan dada, ketentraman jiwa, ketenangan hati, ketenangan
bangsa yang pertama kali diserang, yang pertama kali kena, yang pertama kali akan ambruk, yang pertama kali akan runtuh saat kita diserang oleh permasalahan, problematika dan seterusnya, yang pertama kali adalah kejiwaan, mentalitas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama memastikan alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan